Terima kasih ya rekan-rekan wartawan. Jadi saya selaku Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya selalu diikutkan di berbagai meeting kementerian dan lembaga. Tugas saya hanya kepingin petunjuk Pak Presiden, instruksi Pak Presiden ya, dan keputusan Pak Presiden bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mengawal seluruh APBN benar-benar sampai ke masyarakat. Dan program-program pembangunan bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan sasaran atau target-target yang telah ditetapkan. Ya, saya rasa itu ya pernyataan singkat dari saya. Oke, terima kasih. Mode serius sudah mulai diberlakukan oleh Bapak Aris Marsudianto, SEME, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, Bapak Aris diikutkan, ya, diperintahkan ikut meeting di semua kementerian dan di semua badan khusus dalam rangka untuk mengetahui apa program-program oleh kementerian dan badan-badan terkait, termasuk ke depannya berapa besar anggaran yang diterima oleh kementerian-kementerian maupun badan-badan ya yang setingkat menteri. Nah, ini kalau kita lihat mata tajam, ya, mimik muka serius. Inilah bentukan tentara, bentukan Kopassus, bentukan Akademi Militer, ya, bentukan Gultor 81. Kalau sudah mulai serius tidak ada lagi cerita. Ya. Berarti di sini sudah sangat jelas bahwa Bapak Aris Marsudianto selaku Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya betul-betul mendapat perintah dari Pak Prabowo, dan inilah ya perangkat-perangkat yang disiapkan oleh Pak Prabowo untuk menuju Indonesia Emas, untuk meraih cita-cita. Jika selama ini APBN kita banyak yang bocor, banyak yang dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat, baik di pusat sampai daerah, maka saya ingatkan saudara-saudaraku, ya, saya ingatkan saudara-saudaraku yang kebetulan saat ini kalian menjabat, ya, baik di pusat maupun daerah hingga ke tingkat desa. Berhenti melakukan korupsi, wahai oknum-oknum. Ya. Karena di sini tidak ada pandang bulu, bos. Ya. Tidak ada pandang bulu, ya, Pak Aris. Karena ini Pak Aris ini adalah dibentuk karakternya juga oleh Pak Prabowo. Ya. Dibentuk karakternya oleh Pak Prabowo untuk masalah korupsi dan sebagainya. Nah, kalau saya ini tidak tahu ini, apakah saya akan dilibatkan dalam kegiatan itu, ataukah ada tugas lain, saya juga secara pribadi belum tahu. Ya, karena selama ini, ya sejak 2017 sampai hari ini, saya selalu ikut sama Pak Aris. Ya. Karena saya adiknya, ya, saya adiknya selalu diikutkan. Ya, terserah Pak Aris, ya, abang saya itu, mentor saya, sekaligus bos saya di dalam kegiatan. Apakah saya akan mendapat tugas untuk ikut memantau APBN, atau mungkin di tugas-tugas lain saya belum tahu, kawan. Tapi
jika saya diperintahkan untuk memantau APBN, wah, itu sama juga. Saya tidak pandang bulu. Perintah ya perintah. Nah, dari dulu saya ini anti korupsi, anti koruptor dari dulu. Ya, makanya saya masih di dalam ruangan saya ini ngoceh-ngoceh, naikkan berita-berita. Ya, karena banyak kebanggaan saya di era sekarang, kawan. Yang pertama, Bapak kita, Bapak Prabowo sudah jadi presiden. Ya. Tidak sedikit abang-abang saya, senior-senior saya, teman-teman saya, adik-adik saya ikut di dalam kementerian untuk membantu Pak Prabowo, yang khususnya dari militer ya. Saya berbicara karena background saya militer. Saya berbicara militer. Ya. Tidak sedikit senior-senior saya, abang-abang saya, bapak-bapak saya, baik dari TNI maupun Polri, ikut membantu Pak Prabowo dalam kabinet. Dan itu kebanggaan bagi saya. Ya, kalau saya sendiri, saya mengakui diri saya, ya, bahwa saya tidak akan mampu seperti mereka. Ya, tidak akan mampu. Tetapi kalau ada perintah, ya khususnya dari abang saya, senior saya, mentor saya, melaksanakan suatu pengawasan, jangan main-main. Maka itu, sekali lagi kuingatkan kalian, wahai para pejabat, ya, jangan ada niat sekecil apapun untuk menyalahgunakan dana APBN, karena kalian pasti ketahuan. Ya. Bapak Aris Marsudianto ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus karena Pak Prabowo tahu kemampuan dan kapasitas Pak Aris. Tahu kenapa? Dulu sama-sama di Kultur tahun 96, sama-sama di Mopenduma pembebasan Sandra. Habis itu beliau pensiun dini, Pak Aris 2004 dipanggil Pak Prabowo, ditarik oleh Pak Prabowo 2004 sampai sekarang. Jadi tahu, kenal betul Pak Prabowo, kenal tulus siapa Pak Aris. Kalau dikasih perintah A, ya A sampai selesai, tidak ada neko-neko. Nah, di situ juga saya banyak belajar. Kalau diperintahkan A, langsung A, B tanpa neko-neko. Jadi ini sekarang sudah mulai serius, kawan. Kalau video kemarin yang kuperlihatkan kepada kalian yang ada Pak Aris joget-joget begini pakai loreng yang waktu di Akmil, itu namanya mode kocak, mode santai. Tapi ini sudah masuk ke mode serius. Ya, mode serius. Dan saya lihat menteri-menteri ini mantap-mantap sekali, kawan. Ya, saya bangga. Ya, baik yang backgroundnya militer, background polisi, background non militer, saya bangga melihat nih menteri-menteri sekarang. Termasuk menteri pertanian, menteri pertanian, ya banyak lah. Termasuk menteri transmigrasi, Menko infrastruktur, Wamen pertanian, Wamen ATR, ya kan, BIN, Menhan, banyak sekali. Ini mantap-mantap, kawan, mantap-mantap. Tunggu dengar, jangan sampai banyak koruptor yang ketangkap ini. Ini aja beberapa hari belakangan kita sudah dihebohkan, koruptor sudah mulai ketangkap-ketangkap. Demikian kawan, bagian videonya.